Halo guys, balik lagi bareng gua Angler Mania. Di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin pernah kalian rasain sendiri. Kenapa ya, laut sekarang terasa beda? Dulu waktu sekitar tahun 2000-an, bahkan sebelum itu, banyak orang bilang ikan gede gampang didapat. Sekarang, seharian lempar umpan belum tentu dapat ikan. Sebenarnya apa yang berubah? Apakah ikannya benar-benar habis? Atau ada penyebab lain? Yuk kita bahas sampai habis. Dulu laut sangat kaya. Kalau kita dengar cerita dari bapak-bapak nelayan atau pemancing senior, mereka sering bilang, dulu ikan senangin, kakap, kue, tenggiri, sampai baracuda ukurannya besar-besar. Bahkan cukup memakai perahu kayu sederhana dan alat pancing seadanya. Mereka sudah bisa pulang membawa banyak ikan. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi memang kondisi laut saat itu masih sangat sehat. Terumbu karang masih bagus. Mangrove masih luas. Air laut juga masih jauh lebih bersih dibanding sekarang. Habitat ikan masih terjaga. Sekarang kenapa berubah? Penyebab pertama adalah penangkapan ikan yang terlalu banyak. Jumlah kapal sekarang jauh lebih banyak dibanding 20 tahun lalu. Teknologi pencari ikan juga semakin canggih. Fish Finder, GPS, mesin kapal lebih cepat, jaring lebih besar. Akibatnya ikan terus ditangkap setiap hari. Bahkan banyak yang belum sempat berkembang biak. Kalau terus seperti itu, tentu jumlah ikan besar semakin sedikit. Banyak ikan besar ditangkap sebelum berkembang biak. Ikan besar sebenarnya adalah indukan. Mereka menghasilkan jutaan telur. Kalau indukan terus ditangkap, otomatis generasi berikutnya ikut berkurang. Makanya sekarang lebih sering ketemu ikan ukuran kecil dibanding monster. Habitat ikan banyak rusak. Penyebab kedua yaitu rusaknya habitat. Terumbu karang rusak karena bom ikan, racun, jangkar kapal, bahkan pencemaran. Padahal karang adalah rumah bagi ribuan jenis ikan. Kalau rumahnya rusak, ikannya juga pergi. Begitu juga dengan hutan mangrove dulu. Nah teman-teman, ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan ikan besar, yaitu menjaga laut agar anak cucu kita nanti masih bisa merasakan sensasi strike ikan monster seperti yang pernah kita rasakan. Coba kita bayangkan sejenak. Saat ini mungkin kita masih bisa pergi memancing dan sesekali mendapatkan ikan berukuran besar. Walaupun tidak semudah dulu, kesempatan itu masih ada. Tetapi bagaimana dengan 20 atau 30 tahun ke depan? Apakah anak-anak kita nanti masih bisa melihat ikan senangin, kakap, tenggiri, atau ikan-ikan besar lainnya berenang bebas di laut Indonesia? Atau justru mereka hanya bisa melihatnya lewat foto dan video di internet? Pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita semua sadar bahwa kondisi laut saat ini sangat bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Laut memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun kemampuan itu ada batasnya. Kalau ikan terus ditangkap tanpa memberi kesempatan berkembang biak, lama-kelamaan jumlahnya akan terus berkurang. Begitu juga kalau terumbu karang terus dirusak, hutan mangrove ditebang, atau sampah plastik terus dibuang ke laut. Semua itu akan memengaruhi kehidupan ikan. Ikan bukan hanya membutuhkan air untuk hidup. Mereka juga membutuhkan tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. Kalau rumah mereka rusak, kemana mereka akan pergi? Sebagai pemancing, sebenarnya kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Banyak orang berpikir pemancing hanya datang ke laut untuk menangkap ikan. Padahal pemancing sejati adalah orang yang paling mencintai laut. Karena tanpa laut yang sehat, hobi memancing tidak akan pernah bisa dinikmati lagi. Menjadi pemancing bukan berarti harus membawa pulang semua hasil tangkapan. Kalau mendapatkan ikan yang ukurannya masih terlalu kecil, tidak ada salahnya dilepaskan kembali agar bisa tumbuh besar dan berkembang biak. Kalau mendapatkan indukan yang sedang penuh telur, kita juga bisa mempertimbangkan untuk melepasnya kembali agar generasi ikan berikutnya tetap ada. Memang tidak semua orang melakukan hal itu. Tetapi kalau semakin banyak pemancing yang peduli, dampaknya akan sangat besar.
Hal sederhana lainnya adalah jangan pernah membuang sampah ke laut. Botol plastik, bungkus makanan, tali pancing bekas, kail yang rusak, atau apapun yang sudah tidak terpakai sebaiknya dibawa pulang dan dibuang di tempat sampah. Mungkin terlihat sepele, tetapi satu sampah yang kita buang bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di laut. Sampah itu bisa melukai ikan, penyu, burung laut, bahkan mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Laut bukan tempat sampah. Laut adalah sumber kehidupan. Selain itu, kita juga harus menghormati aturan yang dibuat untuk menjaga kelestarian laut. Kalau ada kawasan konservasi yang memang tidak boleh dipancing, kita harus menghormatinya. Kalau ada aturan ukuran minimum ikan yang boleh dibawa pulang, sebaiknya kita ikuti. Aturan seperti itu bukan untuk mempersulit pemancing. Justru dibuat agar stok ikan tetap terjaga untuk masa depan. Kita juga bisa mengajak teman-teman sesama angler untuk ikut menjaga laut. Mulailah dari hal-hal kecil. Saling mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menggunakan cara-cara menangkap ikan yang merusak. Tidak mendukung praktik bom ikan, racun, atau alat tangkap ilegal. Karena sekali terumbu karang hancur, butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih kembali. Bayangkan kalau semua orang memiliki kesadaran yang sama. Pantai menjadi lebih bersih. Air laut lebih jernih. Terumbu karang kembali dipenuhi kehidupan. Ikan-ikan kecil tumbuh dengan aman hingga menjadi ikan besar. Tidak mustahil beberapa tahun kemudian kita kembali merasakan strike yang luar biasa. Strike yang membuat drag rail berbunyi nyaring. Strike yang membuat jantung berdebar. Strike yang menjadi cerita yang dikenang seumur hidup. Bukankah itu yang selalu kita impikan? Dulu sepanjang pesisir masih banyak mangrove. Sekarang banyak berubah menjadi tambak atau bangunan. Padahal mangrove adalah tempat ikan kecil tumbuh sebelum hidup di laut lepas. Laut semakin panas. Penyebab berikutnya adalah perubahan iklim. Suhu laut sekarang cenderung lebih hangat dibanding dulu. Padahal ikan sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Kalau air terlalu panas, mereka akan berpindah mencari tempat yang lebih nyaman. Itulah kenapa spot yang dulu gacor sekarang bisa sepi. Bukan berarti ikannya hilang, tapi mereka berpindah. Cuaca sudah tidak menentu. Dulu musim lebih mudah diprediksi. Sekarang angin sering berubah, gelombang berubah, arus berubah. Kadang bulan yang biasanya ramai ikan justru sepi. Hal ini membuat ikan juga mengubah pola makannya. Pemancing pun jadi harus lebih pintar membaca kondisi alam. Sampah plastik jadi musuh laut. Kalau kita lihat sekarang, sampah plastik ada di mana-mana. Banyak sungai membawa sampah menuju laut. Hewan laut sering salah mengira plastik sebagai makanan. Burung laut, bahkan ikan juga bisa terkena dampaknya. Semakin kotor laut, semakin terganggu ekosistemnya. Apakah ikan sudah habis? Jawabannya, belum. Ikan masih ada. Bahkan beberapa daerah masih memiliki populasi yang bagus. Hanya saja, sekarang kita harus lebih memahami kebiasaan ikan. Belajar membaca pasang surut, belajar arah angin, belajar arus, belajar fase bulan, dan tentu memilih spot yang tepat. Karena ikan sekarang lebih sering berpindah mengikuti makanan dan kondisi air. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pemancing, kita juga punya tanggung jawab. Kalau dapat ikan kecil, usahakan dilepas kembali. Jangan buang sampah ke laut. Jangan merusak terumbu karang. Hormati musim pemijahan ikan. Karena kalau laut dijaga, anak cucu kita nanti masih bisa menikmati sensasi strike ikan monster. Penyetap. Jadi guys, laut memang sudah berubah dibanding tahun 2000-an. Bukan karena lautnya tidak lagi memberi rezeki. Kalau kalian setuju bahwa laut harus kita jaga bersama, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia mancing hanya di channel Angler Mania. Saya pamit undur diri. Salam satu joran, strike terus, dan salam lestari.